Bagaimana sekalipun Tuhan itu Maha Kuasa, ternyata Dia sangat memerlukan kita, membutuhkan kita sebagai gerejanya untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Kita lihat ayat yang pertama, Amos pasal 3 ayat 7. Mari rekan-rekan hamba Tuhan, kita semua kaum profesional di bidang kita masing-masing, kita memperhatikan firman ini. Sekalipun Dia Maha Kuasa, ternyata Dia tidak bisa bekerja dengan dirinya sendiri. Dia memerlukan kita sebagai gerejanya. Amos pasal 3 ayat 7. Nah, sedikit sekali di Alkitab, ketika firman disampaikan, baik oleh hamba-hamba Tuhan maupun oleh Tuhan sendiri, didahului dengan kata sungguh. Nah, salah satu dari yang sedikit itu adalah Amos 3 ini. Seperti kemarin saya ceritakan bahwa ketika tahun 78, saya membaca sebuah buku yang sangat indah. Judulnya Menuju Takhta. Tulisan Paul Belheimer. Saya terbuka. Sejak itu konsep saya melayani jadi berubah. Konsep saya tentang gereja jadi berubah juga. Dan saya terkejut melihat ayat ini. Sungguh berarti Tuhan meyakinkan dirinya. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi atau gerejanya. Sungguh, saudara, gereja harus tahu tugas dan tanggung jawabnya. Gereja hadir di dunia bukan sekedar untuk membuat ibadah, membaptis orang, mengubur orang, tidak, nikahkan orang, tidak. Sejak awal gereja dipanggil supaya gereja jadi teman sekerja Tuhan dan jadi jawaban buat dunia ini. Gereja tidak dimulai di Kisah Rasul 2, tidak. Gereja dimulai sejak Kejadian 12. Ketika seluruh keturunan Nuh gagal menyatakan rencana besar dari Tuhan kita, maka Tuhan mencari satu keluarga lagi. Ingat kemarin kita sudah belajar, di dalam semua kondisi yang buruk, yang jahat, yang rusak di suatu daerah, di suatu negara, Tuhan tidak pernah tanya siapa presidennya, siapa pemimpinnya. Yang Tuhan cari adalah mana orang benar di negeri itu. Dan itu kebenaran dari firman Tuhan. Berarti betapa pentingnya gereja ada di tengah-tengah masyarakat. Tanpa gereja, Yahweh Tuhan yang dahsyat itu, yang maha kuasa, yang hebat itu, Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini mengagumkan sekali. Sungguh, saya ulangi lagi, Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, kepada gerejanya, para nabi itu. Saudara, tahun 78 itu saya tidak pernah menyalahkan iblis lagi. Selama itu kalau ada apa-apa terjadi, ada orang sakit, saya bilang iblis ini yang bekerja. Ada rumah tangga kacau, ada kerusakan, ada perang, ada penyakit, ada apa saja, saya katakan ini iblis yang bekerja. Tapi setelah tahu ayat ini ternyata tidak. Mengapa ada setan bisa bekerja? Mengapa ada penyakit? Mengapa ada kerusakan? Baik dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam negara, di dalam apa saja, masuk alam semesta ini. Mengapa ada kerusakan? Sekarang ini di belahan bumi utara Katulistiwa, menakutkan. Musim dinginnya aneh, yang mati banyak, saudara. Belum pernah sedingin sekarang ini. Di Amerika sudah berapa hari ini penerbangan, ratusan penerbangan tidak bisa terbang. Di kota Seoul, ibu kota Korea Selatan, selama berapa hari ini ratusan penerbangan tidak bisa, baik mendarat maupun take off pergi, karena salju luar biasa. Di India sudah ratusan orang mati karena mereka orang-orang miskin, tidak punya listrik, sampai pemerintah bagi kayu bakar, bagi selimut. Dingin, minus berapa, banyak yang mati. Mengapa ada kerusakan? Jangan salahkan setan.
Ternyata semua karena manusia. Karena gereja tidak berfungsi dengan baik. Jadi begini arti ayat ini. Kalau ada gereja hancur, ada pekerjaan Tuhan terbengkelai, ada kerusakan, itu karena Tuhan tidak bisa turun tangan, karena Dia tidak bisa bekerja. Mengapa? Karena gerejanya bodoh. Tuhan sangat menghormati gereja, katakan amin. Dia sangat menghargai gereja. Tapi Dia mau kita bekerja sama dengan Dia, dan kita mengerti apa yang Dia mau kita kerjakan. Sungguh Dia meyakinkan Yahweh Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Kalau Dia punya sesuatu yang Dia mau kerjakan, ternyata gereja tidak mau ngerti apa yang Dia kerjakan. Atau saya pakai istilah umum, proyek. Bapak di surga punya banyak proyek di dunia ini. Proyek utamanya adalah keselamatan buat semua manusia. Dia tidak ingin ada satupun orang yang ke neraka. Tapi proyek ini tidak bisa Dia selesaikan sendiri. Proyek ini pun tidak bisa selesai dengan para malaikat. Walaupun kalau Dia bekerja dengan para malaikat, Dia akan cepat selesai pekerjaannya. Karena kalau ngajak malaikat nggak perlu gaji. Kerjasama dengan malaikat tidak perlu konsumsi, tidak perlu akomodasi, tidak perlu transportasi. Betul tidak? Kalau kerja dengan malaikat, mereka nggak perlu tidur, jadi nggak perlu istirahat, kerja terus. Akan lebih cepat selesai pekerjaannya. Tapi mengapa Dia tidak pakai malaikat? Dia menghargai gereja. Dia menghormati gereja. Sebab gereja adalah satu-satunya yang Dia punya. Maka itu ketika Dia mengajak kita sebagai gereja untuk mengerjakan proyeknya di dunia ini, dan gereja tidak siap karena gereja sibuk dengan urusannya sendiri, maka Dia berkata, sungguh aku diam. Aku nggak bisa buat apa-apa. Kalau kamu sebagai gereja tidak mau ngikut. Nah, dengarkan saudara. Kalau Tuhan tidak bekerja, pasti setan yang bekerja. Betul? Pasti setan yang bekerja. Jadi, kalau ada kerusakan, ada kejahatan, ada macam-macam penyakit semuanya, jangan salahkan setan lagi. Kita harus menyalahkan diri kita. Karena kita tidak mau bekerja bersama dengan Tuhan. Dia diam. Jadi sejak tahun 78 sampai hari ini, saya sudah berhenti tidak menyalahkan iblis. Kalau ada apa-apa, yang salah pasti saya. Karena saya tidak mau mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Mari kita lihat contoh konkret. Kejadian pasal 12. Kejadian pasal yang ke-12. Ketika Yahweh sedang sedih hatinya, melihat kejahatan manusia makin banyak, Dia sudah bersumpah bahwa aku tidak akan membunuh manusia lagi. Pelangi Dia letakkan di angkasa, di langit. Setelah sekian generasi, Nuh sudah lewat jauh. Ternyata anak-anak cucu Nuh tidak takut lagi. Tuhan sedih. Nimrod jadi pemimpin, membuat penyembahan berhala yang sangat mengerikan bagi Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, lagi sekali, Tuhan gak cari pemerintah negara siapa, Dia cari satu keluarga orang benar. Ayat 1, berfirmanlah Yahweh kepada Abram. Ini yang luar biasa, saudara. Abram waktu itu masih sebagai penyembah berhala. Dia belum kenal Tuhan yang benar. Ini yang hebat. Ketika mata Yahweh mengelilingi bumi, mencari siapa yang bisa jadi rekan sekerjaku. Tidak tahu alasan apa secara Alkitab dari ditulis. Mengapa Dia pilih Abram? Bukankah banyak orang-orang lain di situ? Mengapa Dia pilih Abram? Nah, saya tahu rahasianya. Sebagaimana kenapa Dia pilih Maria. Dengarkan baik-baik anak-anak Tuhan. Mengapa Dia pilih Maria? Bukankah zaman itu pasti banyak gadis? Betul tidak? Bayangkan kalau Bapa di surga tidak menemukan satu syarat di hati Maria. Saya bayangkan begini. Gabriel malaikat itu akan capek keliling kampung cari perawan siapa yang mau hamil sebelum menikah. Ngerti kata itu? Bayangkan kalau Gabriel ketemu sekian banyak gadis. Nggak ada gadis bodoh.
mau hamil